Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini saya sedang di lahan usaha satu milik saya yang hampir 1 tahun ditinggalkan oleh saya gitu kan, tidak digarap dikarenakan memang kesulitan. Faktor utamanya adalah kami tidak bisa untuk ke lahan dikarenakan untuk makan sehari-hari pun di kawasan transmigrasi sangat-sangat sulit ya. Juga ini lahan dulunya ketika kami terima, kami ketika menginjak 6 bulan setelah penempatan diberikan dalam keadaan masih hutan belantara, dan saya beserta yang lainnya pada saat itu angkatan tahun 2022 membuka lahan sendiri dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti hanya parang saja gitu kan. Sehingga ketika sudah 1 tahun penempatan, jatah hidup sudah mulai habis, lahan pun belum terbuka dikarenakan memakai alat-alat sederhana gitu kan untuk membuka lahan. Jangankan untuk menggarap, menanam gitu kan, untuk membuka pun perlu, kalau saya pribadi 2 tahun baru selesai membuka. Setelah membuka dengan modal sendiri gitu kan, langsung saya tanam gitu kan, dengan menggunakan bibit yang saya semai sendiri, bibit sawit sendiri. Dan ini posisinya seperti ini. Sayang sekali karena satu tahun ditinggalkan gitu kan, karena saya udah nggak kuat lagi gitu kan untuk bertahan hidup. Bahkan teman-teman saya pun satu angkatan itu sudah pergi semua gitu kan, meninggalkan transmigrasi dengan keadaan yang memang kerugian, juga keadaan kecewa gitu kan. Seharusnya kami mendapatkan lahan usaha satu minggu setelah penempatan dengan keadaan siap olah dan ada akses jalan usaha tani karena masuk kriteria 3L gitu kan, sesuai dengan ketentuan, yaitu layak huni, layak berkembang, layak usaha. Sehingga ketika transmigran 1 minggu setelah ditempatkan masih mendapatkan jatah hidup berupa sembako selama 1 tahun, mereka bisa langsung mengolah lahannya, supaya ketika jatah hidup 1 tahun itu habis dan tidak ada lagi subsidi dari pemerintah, mereka bisa bermandiri dari hasil lahan yang mereka garap. Tapi kalau misalkan pelaksanaannya oleh pelaksana tidak dikerjakan dengan sesuai seperti yang saya rasakan ini gitu kan, yang terjadi di kawasan transmigrasi itu banyak yang berguguran. Bukan hanya transmigrasi yang didatangkan dari asal, transmigrasi lokal setempat pun lebih banyak yang mengalami hal yang serupa dan pergi ke tempat asal, ke desa-desa tetangga yang memang tempat asal mereka. Juga transmigran yang dari asal yang totalnya dari 2019 ada 52 kakak, sekarang tinggal mungkin 18 kakak, dan itu pun banyak yang mencari kerja ke luar daerah gitu kan, yang ditinggal di sini hanya istrinya dan anak-anaknya gitu kan. Nah, inilah potret transmigrasi yang sebenarnya. Saya berharap dengan adanya kementerian yang baru terpisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Bapak Iftitah Sulaiman, saya berharap dengan adanya 5 program transmigrasi, yang salah satunya adalah program Trantuntas, itu seharusnya bisa menuntaskan masalah-masalah seperti ini, supaya para transmigran bisa produktif di mana mereka ditempatkan, sehingga kawasan tersebut ketika petani transmigrasinya produktif, menghasilkan, lahannya mudah diakses untuk dikelola gitu kan, maka dengan sendirinya kawasan itu akan maju dengan sendirinya. Tetapi yang sekarang faktanya adalah terbalik gitu kan keadaannya. Kami sudah berusaha, berupaya dengan beraudiensi dengan para pihak terkait dari tingkat desa, tingkat kabupaten, juga tingkat kementerian. Sampai sekarang dari tahun 2024 kami mengusulkan, belum ada hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan
Di tahun 2026 bulan Juli kemarin sudah ada 3 kakak lagi yang berguguran. Yang satu pulang ke daerah asal Kabupaten Subang, yang satu ke Kota Bogor, yang satu lagi merantau ke lain tempat. Dan begitupun dengan trans lokal setempat, banyak yang kembali ke desa asal gitu kan. Masih di kawasan Semilu. Nah, ini perlu catatan Pak Menteri ya. Kalau kita lihat dari akun medsosnya Pak Menteri di Instagram atau Facebook dan YouTube dan yang lainnya, itu kan prestasi semua ya Pak Menteri ya. Coba Pak Menteri tengok kembali, inspeksi kembali gitu kan, fakta yang sebenarnya. Saya menyampaikan ini, saya masih percaya dengan program transmigrasi bisa mengembangkan kawasan khususnya daerah-daerah terluar gitu kan, supaya bisa maju gitu kan. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, saya rasa akan sangat sulit untuk diharapkan gitu kan. Dan nantinya dikhawatirkan citra dari program transmigrasi itu akan semakin buruk gitu kan. Ketika di pusat menggambarkan yang bagus-bagus, tetapi di lapangan faktanya berbeda, itu akan jadi permasalahan ke depannya gitu kan. Demikian Pak Menteri. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata salah. Tolong dibantu, saya dari Transigulai Simelu, Provinsi Aceh, sudah hampir 4 tahun di sini. Saya sekarang tinggal seorang diri. Anak istri ke Banda Aceh merantau ke sana mengajar mengaji di sana. Saya masih bertahan di sini untuk keluarga, karena kalau saya meninggalkan lokasi transmigrasi, saya banyak berkorban gitu kan, dari materi, waktu gitu kan, tenaga, juga pengorbanan keluarga gitu. Ini sangat-sangat disayangkan kalau saya misalkan meninggalkan seperti teman-teman yang lain gitu kan. Demikian Pak Menteri, nanti informasi selanjutnya akan saya sampaikan lagi beberapa fakta-fakta lapangan yang ada. Tujuannya bukan untuk apa, untuk kemajuan program transmigrasi di seluruh Indonesia supaya bisa cepat-cepat pertumbuhan ekonominya terlaksana. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.